Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah berikan kepada kita nikmat untuk terus thalabul ilmi. Semoga Allah mengangkat derajat kita. Semoga ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang menjadi hujjah kebaikan untuk kita semua, bukan menjadi hujjah keburukan. Ilmu yang diamalkan, yang didakwahkan akan menjadi hujjah kebaikan. Adapun ilmu yang tidak diamalkan, ilmu yang diucapkan tapi tidak diamalkan akan menjadi hujjah keburukan. Wal'iyadu billah. Jamaah sekalian, pembahasan kita pada kajian kali ini melanjutkan dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita sampai ke dalam bab al-hathu 'alal khushu'i fis shalah, anjuran untuk khusyuk dalam salat. Dalam bab ini jamaah, anjuran untuk khusyuk, banyak keluhan atau bisa dikatakan setiap kita mengeluh kok susah mau khusyuk. Salatnya terkadang cuma 2 menit, 3 menit. Tapi subhanallah yang diurus di kepala ini dari perjalanan dari rumah ke masjid, ingat sama sawah, ingat sama motor trail, ingat sama semuanya bisa ingat. Ingat sama istri, ingat sama anak, ingat sama pekerjaan, 2 menit ingat semua. Betul enggak? 3 menit, salatnya kadang salat sunnah 3 menit. Subhanallah, ingetannya tuh luar biasa. Jamaah sekalian, memang khusyuk itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan pemberian ini kita harus berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita hati yang dekat kepada Allah, hati yang bisa khusyuk, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khusyuk ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah, ketika seseorang sudah belajar thalabul ilmi, bahkan menjadi imam, hafidh Quran, hafal hadis, mengajarkan ilmu, jangan dikira kemudian mudah untuk mendapatkan kekhusyuan. Karena setiap manusia itu punya qarin. Dan setiap qarin adalah qarin jin kafir, kecuali qarinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada qarin yang pinter tentang onderdil motor. Lagi sholat diingetin knalpot. Ada qarinnya ustadz, paham tafsir, paham hadis. Oh iya, bahas ini nanti. Oh iya ngomong, oh iya hadis ini. Qarinnya macam-macam jamaah. Qarin itu datang, tidak kita undang. Tapi dia tetap datang, maka harus kita tolak. Setiap qarin itu datang, setiap syaitan itu datang untuk memutus kekhusyuan kita berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala, harus kita putus, kita tolak. Semakin banyak dia datang, semakin sering harus kita tolak. Terkadang
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bahas apa? Ingat dunia. Ingat karpet masjid. Apapun, terkadang tidak penting sampai yang paling penting. Terkadang yang dicari-cari itu datangnya sholat. Lupa barang, sholat. Sampai ada orang ngomong, kalau lupa barang, itu sholat yang panjang. Ya betul sholat, minta kepada Allah. Tapi jangan diingat-ingat ketika dalam sholat. Minta sama Allah yang khusyuk, ya Allah ingatkanlah aku di mana tempatnya. Temukanlah aku dengan yang barang yang aku cari, yang kehilangan ini ya Allah. Yang khusyuk, bukan sholat yang panjang, biar akhirnya ingat barang hilang. Kapan waktu? Sholat, nah keliru. Terkadang orang sudah ada setan memutus kehusyuan dia, kemudian dia tolak, dia putus, kembali dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali khusyuk. Baru satu ayat, Ar-Rahmanir Rahim, yang lain, dunia yang lain datang. Diputus lagi. Nanti waladhdallin, ingat yang lain. Ya jamaah. Maka untuk khusyuk kita perlu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk khusyuk kita perlu terus menolak gangguan jin dan syaitan. Untuk khusyuk terlebih lagi sebaiknya kita paham bahasa Arab dan tafsir Al-Quran. Bukan sekedar paham. Bukan sekedar ngerti bahasa Arab. Banyak orang Arab tapi dia tidak ngerti. Sholatnya tidak jelas. Sekedar cepat-cepat. Ya. Tapi ngerti bahasa Arab, tahu Al-Quran dan tahu tafsirnya. Kalau tidak ngerti bahasa Arab, nggak tahu tafsirnya, cobalah pelajari artinya. Minimalnya yang paling sering dibaca, apa? Antum kalau sering baca apa? Al-Fatihah yang pasti. Ya. Kemudian misalnya surat-surat pendek. Ya. Kalau surat sunnah cepat-cepat, berarti surat pendek semua yang dibaca. Qulhu, Al-Falaq, An-Nas. Itu coba 3 surat ini minimal kita ngerti artinya. Jadi ketika membaca atau ketika kita mendengarkan imam sedang membaca, kita mengikuti Al-Quran dengan artinya. Artinya belum ngerti Ustadz. Nanti sholat Isya, ya, mungkin dari jamaah ada yang belum ngerti surat Al-Fatihah artinya apa. Gimana caranya biar bisa kita khusyuk, mengerti, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti lantunannya. Hadir, hati ini hadir, didengarkan, betul-betul didengarkan. Akhirnya pikiran yang dari luar itu tidak masuk ke dalam pikiran kita ketika sholat. Diikutin. Bukan berarti mengikutin imamnya tapi dengan lisan, tapi dengan hati. Ya. Imam ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, ya, itu kan didengarkan. Al-Fatihah. Betul-betul dengarkan, diikutin dengan hati. Kemudian jamaah, dan juga untuk khusyuk adalah hadis-hadis yang kita baca, yang akan kita baca dari kitab Bulughul Maram. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu mukhtasiran muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Wa ma'nahu an yaj'ala yadahu ala khasiratihi wa fil Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anna dzalika fi'lul yahud." Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Ini lafadznya Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa kata Abu Hurairah, Nabi melarang, bukan Nabi berkata, tapi mengatakan Nabi melarang seseorang sholat itu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Sah enggak sholatnya? Sah enggak sholatnya? Sah, kita sudah belajar. Apa hukumnya ini? Sunnah, bukan syarat sah. Jadi kalau orang mau seperti ini, mau di sini, mau di
Ah, semuanya sah. Mana yang paling sunnah? Disebutkan di dada. Tapi banyak ulama memahami makna di dada adalah di bawah dada. Intinya di dada atau di bawah dada itu yang paling afdal. Tapi kemudian gimana kalau lebih parah lagi? Dalam riwayat Bukhari, hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, fi'lul Yahud, ini perbuatannya orang Yahudi. Dan maksudnya adalah fi'lul mutakabbirin, perbuatannya orang-orang sombong. Salat kita kan untuk merendahkan diri, bukan merendahkan hati lagi, tapi merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masa salatnya gini? Ya. Kayak bos ke siapa? Tayyib jamaah. Maka di antara cara untuk salat yang khusyuk adalah salat dengan gerakan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan juga tidak salat dengan gayanya orang-orang sombong. Tidak salat dengan gayanya orang-orang sombong. Dan menunjukkan bahwa salat dengan gayanya orang sombong itu mengurangi kekhusyuan kita ketika salat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua dari Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal idza quddimal 'asya'u fabda'u bihi qabla an tusallul maghrib. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah dihidangkan makan malam dan kalian belum sholat maghrib, maka makan malamlah dulu sebelum sholat maghrib. Maksudnya adalah kalau keadaan kita lapar, keadaan kita lapar. Kemudian ada makanan enak lagi. Prasmanan. Mosone mangane ake-ake. Waduh, sholat dulu apa makan dulu ini? Makan dulu. Tapi kalau keadaannya misalnya nasi bungkusan dan kita ya makan nanti tidak apa-apa lah. Makan dulu atau makan nanti? Makan nanti, ya. Tapi kalau misalnya nasi bungkusan, sederhana, kitanya lapar. Ini kalau sholat, ya, pikirannya makanan. Ini kalau habis salam, wus, langsung ambil makan. Makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu. Ya. Intinya adalah bukan makanannya hadirnya itu kapan, sebelum sholat atau setelah sholat. Ini sebab, tapi intinya hati kita ini lagi pingin makan atau enggak. Kalau sudah kenyang, habis makan enak ya. Habis makan prasmanan, ba'da maghrib. Ya. Terus datang ke masjid Isya, dibagikan nasi bungkus. Sederhana. Sudah kenyang, makan enak, ya. Dikasih nasi bungkus, lauknya biasa. Ya ada apa makan nasi bungkus, ya kan? Tambah sakit nanti. Kebanyakan ya, israf, berlebih-lebihan. Ya. Jadi takarannya adalah apabila kita kepingin. Kalau enggak kepingin ya enggak usah, sudah kenyang ya sholat. Ya. Terus kaitannya kalau dengan kaitannya dengan iftar atau takjil. Gimana takjil itu? Apa takjil itu jamaah? Makan ringan. Isinya apa? Kurma 3 butir, es cendol, besok dawet, besok cau. Dibagikan ada yang bagikan Masya Allah di lampu merah, pakai kotak tulisannya takjil. Itu orang Arab kalau bilang takjil, artinya cepetan, segera.
Cuman di Lumajang nih, takjil namanya kurma 3 butir, sama cau. Besok cendol. Nah, itu adalah istilah yang awalnya dipahami dengan benar, tapi kemudian dipahami dengan salah. Takjil itu artinya adalah bersegera. Dan di antara sunnahnya adalah ta'jilul fatur atau ta'jilul iftar, yaitu segera untuk iftar, segera untuk berbuka. Itu sunnahnya. Ta'jilul iftar artinya segera berbuka. Ya, bukan artinya apa? Cau, cendol, apa lagi? Kemudian jamaah, terus makannya kapan? Qabla maghrib atau ba'da maghrib? Kapan makannya? Itu di Madinah, Mekah makannya, apalagi Madinah. Yang di luar Masjid Nabawi ada nasi, ayam setengah ekor, ada yogurt, ada roti, ada zabadi. Zabadi itu kental, apa yogurt kental dimakan sama roti atau sama kurma. Ada kurma, ada air zam-zam, ada wafer, ada kue. Itu orang Arab kalau makan, belum 5 menit sebelum qomat sudah selesai. Jangan ditiru kalau di sini. Kita yang kecil-kecil ya. Subhanallah. Saya lihat mereka itu ayam setengah ekor tuh dibagi 2, yang satu langsung dimakan sekali lahap. Tapi kalau kita mau seperti itu, enggak baik ya, mulut kita kecil ya, enggak kayak orang sana ya. Kemudian yang kedua juga, di sana juga biasa tabdzir. Di sana banyak orang-orang yang terbiasa untuk mubadzir. Ya. Maka lebih baik wallahu a'lam memang ketika azan dimulai dengan makanan ringan. Yang penting sudah mendapatkan sunnah, mendahulukan buka puasa, dan juga sudah ganjel perut. Setelah sholat baru makan. Dan juga sholat maghrib itu sunnahnya adalah disegerakan. Ya. Kalau di Arab Saudi misalnya biasanya 10 menit dari azan ke iqamah. Kalau Ramadan biasanya 15 menit. Itu bukan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Hampir di seluruh masjid yang saya tahu di Madinah seperti itu. Dan makannya memang sebelum sholat. Ya. Dan di seluruh masjid rata-rata menunya ya kalau ayam setengah ekor orang sana makan. Tidak ada paha satu, apalagi ceker. Ya kan? Tapi 15 menit itu sebelum 15 menit, 10 menit itu sudah habis. Ya. Kalau kita kan sepertinya enggak ya, kalau makan nyantai ya, mungkin 15 menit itu baru selesai mungkin ya. Kalau di sana itu 10 menit, waktunya 15 menit, makan di masjid. Tapi 10 menit itu sudah selesai, 5 menit ada apa namanya sufroh, ada apa kayak plastik gitu, plastik panjang, itu sudah bersih semua. Jadi 10 menit makan, 5 menit bersihkan masjid, sholat maghrib, bersih masjidnya. Kalau di sini kayak gitu nanti sholat maghrib, sujudnya ke tulang ayam. Naam, barakallahu fiikum. Maka jamaah, kata Syekh Abdul Qadir Saibatul Hamad, faedah dari hadis ini yang pertama, taqdimu tanawulit ta'ami idza quddima 'inda iqamatis salati 'ala shalah. Mengutamakan makan ketika salat didirikan. Mengutamakan makan ketika iqamah. Daripada salat mengutamakan apa? Makan. Kalau memang butuh makan. Yang kedua, anna minal asbabil mubiha litakhalluf 'anil jamaah hudurut ta'am waktu iqamatis salah.
Menurut ulama Hanabilah, salat di masjid hukumnya adalah wajib. Ya. Tapi ulama Hanabilah juga mengatakan kalau ada makanan yang dihadirkan, maka sebab bolehnya tidak salat di masjid ketika waktu berjamaah harusnya dia bisa datang, tapi boleh tidak datang, alasannya apa? Makan. Ya. Baru setelah itu datang ke masjid dan salat di masjid. Naam. Yang kedua, annahu yanbaghi lil insani an ya'tiya shalah khalian min syawaghilid dunya. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita hendaknya seseorang itu datang ke masjid untuk sholat sedangkan fikirannya itu tidak ada urusan dengan dunia. Apalagi urusannya sama makan. Ya. Makan itu kan rutinitas, masa dijadikan penghalang setiap hari, ya kan? Kalau ada istri ngasih makan mesti sebelum Isya. Nah, ini muskilah ini. Kenapa hadirkan makanan itu sebelum Isya? Hadirkan nanti setelah Isya, ya kan? Hadirkan ba'da maghrib langsung atau hadirkan ba'dal Isya. Jangan menghidangkan makanan sebelum sholat Isya ketika tinggal 5 menit. Naam jamaah. Apalagi kalau menghadirkannya sambil dandan. Subhanallah. Ada setiap kajian memang di Jember pernah beberapa waktu yang lalu Ustaz Safik ngisi pengajian. Ayo kita bikin bingungkan orang itu, bingungkan salon-salon itu datang ke rumah kita dandani istri tapi tidak ada acara. Bingung sungguhan gitu. Biasanya kan orang awam itu dandan untuk dilihat orang, ya kan? Lah ini kok dandan untuk dilihat suami, kan? Masya Allah itu. Hadirkan jamaah, panggil berapa? Panggil salon datang ke rumah dandanin istri untuk siapa? Suami. Nanti orang salonnya bingung. Tapi itu adalah sunnah yang bagus. Adalah hal yang bagus. Sama misalnya orang cadaran, datang ke mall, kemudian nyari apa? Lipstick, eyeliner. Ditanya, kok pakai lipstick buat apa? Terus dikasih apa? Yang buat mata itu apa namanya? Hah? Eyeliner itu buat apa? Garis alis. Nah itu kadang nanti di mall dibilang, oh ini kalau pakai eyeliner yang ini bagus nanti ini munculnya. Ini cadaran untuk menutup aura kewanitaan gitu loh. Bukan malah jangan dikasih tahu yang untuk membuka aura kewanitaan. Tapi di sana diajarkan, ini beli eyeliner, beli lipstick yang bagus ya. Beli macam-macam perhiasan yang bagus untuk di rumah, bukan untuk di luar. Barakallahu fikum. Kemudian jamaah di hadis yang ketiga, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum fi sholati fala yamsahil hasa, fa innar rahmata tuwajihuhu." Rawahul khamsah bi isnadin sahih wa zada Ahmad wahidah awda' wa fi sahihi an Mu'aiqib radhiyallahu anhu nahwahu bi ghairi ta'lil. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian telah sholat, telah melaksanakan atau sudah takbiratul ihram, sudah sholat, kemudian janganlah mengusap apa yang ada di hadapannya. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sedang datang kepadanya, maka jangan sibuk kecuali dengan hal yang sholat. Maka jangan sibuk kecuali dengan sholat. Maksud hadis ini adalah keadaan yang ada di kalangan para sahabat zaman dahulu. Masjid mereka dari apa? Pasir. Mungkin ada kerikil. Kata Nabi SAW, "Fala yamsahil hasa." Maka jangan mengusap kerikil-kerikil itu. Biarkan ada kerikilnya.
Jangan bingung sama gerakan-gerakan kecuali dengan gerakan sholat. Lah ini kan untuk biar sujudnya enak. Jangan bingung. Sholat meskipun dikerikil, sujud meskipun dikerikil. Jangan bingung kemudian ketika sholat, wah saya mau menghapus kerikil sekarang. Atau nanti ketika ruku, atau nanti ketika mau sujud. Ini kan sudah ada pikiran-pikiran. Jangan mikir ke situ. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memberikan rahmat cintanya kepada orang yang sedang sholat. Maka jangan sholat ini dicampuri dengan hal-hal lain. Meskipun yang kaitannya sama kenyamanan sholat. Dalam hadis riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wahidah auda'. Kalau memang perlu harus melakukan, lakukan satu kali atau jangan lakukan sama sekali. Diusap sekali, lakukan satu kali atau jangan sama sekali. Waduh, masih kotor, usap lagi, tidak perlu. Kata Nabi SAW, jangan bersihkan tempat sholatmu. Kalau sudah sholat jangan bersihkan. Kalau sebelum sholat lakukan. Misalnya kalau kita karpetnya, kadang karpet ada yang nekuk-nekuk, kalau ini baru semua, Masya Allah karpetnya. Tapi terkadang ada karpet tipis, nekuk-nekuk gimana atau apapun, kemudian dirapikan dulu, diluruskan dulu, biar enak sujudnya. Silahkan sebelum sholat. Tapi sudah sholat, sujudlah meskipun karpetnya nekuk, meskipun dahinya kurang pas. Jangan bingung untuk meluruskan karpet. Maka dari hadis ini kata Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamad, ada beberapa faedah. Yang pertama, karahatu taswiyatit turabi fi mahallis sujudi athna as-salah. Makruh hukumnya meratakan tanah ketika sedang sholat. Meskipun itu urusannya untuk kenyamanan sholat. Apalagi yang bukan untuk kenyamanan sholat. Lebih makruh lagi. Yang kedua, ibahatu al-marra al-wahidah duna ziyadah alaiha. Kalau memang perlu, maka boleh berapa kali? Satu kali, tidak lebih. Yang ketiga, mashul hasa fi salati yunafil khusyu'. Di antara hal yang membuat seseorang itu tidak khusyuk adalah fikirannya ini memikirkan hal-hal yang selain dari bacaan dan gerakan sholat. Dia memikirkan gerakan di luar sholat. Dia memikirkan gerakan untuk membersihkan tempat sholatnya. Maka ini mengurangi kekhusyuan. Kalau sholat Allahu Akbar, maka yang kita fikirkan hanyalah bergerak sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW dan menghayati isi dari bacaan sholat. Tidak yang lain. Kemudian jamaah, hadis yang keempat, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi ssalati faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi rawahu al-Bukhari. Wal Tirmidzi an Anas wa sahahu iyyaka wal iltifatu fi ssalati fa innahu halakah fa in kana la budda fa fit tatawwu'. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwa aku telah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang gerakan leher, gerakan wajah ketika salat. Maka kemudian Nabi menjawab, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Itu adalah curian perhatian syaitan yang syaitan ini mencuri perhatian manusia ketika sholat. Ada aja nanti. Terkadang, kayak ada yang lewat, noleh. Atau apa, noleh. Terkadang bahkan tidak ada apa-apa. Kok tidak ada apa-apa? Berarti bayangan setan. Malah kabur, waduh parah lagi ini. Jamaah sekalian, maka ketika salat tidak boleh
wajah ini menoleh ke kanan atau ke kiri, tidak boleh dangak ke atas. Ya. Lihat kemana? Ke tempat sujud. Dan juga melihat kepada jari, ibu jari ketika tasyahud. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadisnya sahih, iyyaka wal iltifatu fis shalah fa innahu halakah. Janganlah engkau menggerakkan atau mengarahkan kepala kepada kanan dan kiri ketika salat, sesungguhnya perbuatan itu adalah kehancuran, kebinasaan. Fa in kana la budda fa fit tatawwu'. Kalau memang harus, maka bolehnya hanya di salat sunnah, bukan di salat wajib. Berarti ketika salat wajib sama sekali tidak boleh. Dan ketika salat sunnah maka kalau memang butuh baru boleh. Naam. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Al-Harith Al-Ash'ari dan disahihkan. Di hadis yang panjang, Nabi SAW bersabda, innallaha amarakum bis salah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk salat. Fa idza shallaitum fala taltafitu. Kalau kalian sudah memulai salat, takbiratul ihram, Allahu akbar, maka jangan tolah-toleh. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi. Sesungguhnya wajah Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hambanya fi salatihi, ketika hamba ini sedang salat, ma lam yaltafit, selama hamba ini tidak menoleh kanan dan kiri. Di dalam hadis lain dari Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasa'i dari Abu Dzar, Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang juga derajatnya sahih, la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi fi salatihi ma lam yaltafit fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hambanya ketika salat. Dan ketika hamba ini tolah-toleh, maka Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menghiraukannya. Allah Subhanahu wa taala juga berpaling darinya. Faedah dari hadis ini yang pertama, at-tafsiru minal iltifati fi salati li'annahu minasyaitan. At-tanfiru minal iltifat. Naam, yaitu larangan janganlah tolah-toleh ketika salat. Sesungguhnya tolah-toleh ketika salat adalah dari perbuatan syaitan. Dan yang kedua, al-iltifatu fis salati ya'ridu al-multafitu lil halak, bahwa orang yang salat dan tolah-toleh kanan kiri ini sebab kebinasaan, wal iyadu billah, sebab petaka, wal iyadu billah. Habis salat dapat musibah, ternyata kesalahannya apa? Tolah-toleh. Yang ketiga, annahu yubahu al-iltifatu fit tatawwu' lid darurah, bahwasanya boleh noleh ketika salat sunnah kalau memang butuh. Kemudian hadis yang kelima dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum fis salati fa innahu yunaji rabbahu fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminih walakin an shimalihi tahta qadamih, muttafaqun alaihi wa fi riwayah au tahta qadamihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian sedang salat, sesungguhnya orang ini sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah meludah di hadapannya. Jangan juga meludah di sebelah kanannya. Akan tetapi meludahlah di sebelah kiri dan di kaki kiri. Di sebelah kiri dan di kaki kiri. Jadi habis meludah kemudian diinjek. Ya. Biar enggak kemudian setelah meludah diinjak kemudian digosok-gosok. Ya. Agar tidak terlihat ludahnya, karena itu menjijikkan. Ya. Termasuk juga ini adalah adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita sholat karpet, ya, lantai marmer. Tapi kalau di luar meludah, jangan meludah, apalagi ya besuk, apalagi nukhamah yang kental itu, kemudian di pinggir jalan. Ya. Yang diajarkan adab oleh Nabi SAW diinjak, kemudian digosok-gosok, nggak kelihatan sama orang, tidak terlihat sama orang. Juga ini termasuk dari, ini dari akhlak juga. Misalnya buang ingus, pakai tisu. Iya. Tisunya berapa? 1. Habis buang ingus pakai tisu, tisunya ngambilnya cuma 1. Sudah gitu ketemu teman, assalamualaikum, salaman. Kok sih teles? Ya enggak, Pak? Ya Allah. Makanya kalau buang ingus itu pakai tisu kemudian salaman sama teman, ya kiranya tisunya 2 atau 3. Ya. Jangan masih terjadi enggak? Hah? Ya. Barakallahu fikum. Maka dari hadis ini kita pahami ya jamaah, kalau sholat jangan ada hal yang mengganggu. Kalau ada hal yang mengganggu maka buang. Contoh hal yang mengganggu apa? Dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk membuang hal yang mengganggu. Ada ludah, batuk sholat berjamaah, atau tidak lagi batuk, ketika sholat berjamaah. Ketika batuk kemudian ada ludah. Gimana ini? Apakah terus dibiarkan di mulut? Atau dibuang ludahnya? Yang diajarkan oleh Nabi apa? Dibuang. Jangan di masjid ini tapi. Kalau misalnya sholat di mana, di gunung, di mana ya, atau misalnya sholatnya di rumah sendiri misalnya, sholat di rumah sendiri, bukan di karpet, di lantai, buang di sebelah kiri. Niatnya sholat mau membaca Al-Baqarah 3 lembar rakaat pertama, 2 lembar setengah rakaat kedua. Ternyata baru Allahu Akbar. Ada ludah. Wah, tidak jadi nih. Langsung kilat. Kulhu al-falak. Mending kulhu al-falak. Alif lam mim Allahu Akbar. Rakaat kedua Yasin Allahu Akbar. Apa yang dilakukan? Di rumah sendiri. Ada lantai. Buang di lantai, setelah sholat dibersihkan. Ada tisu, habis di tisu dipel, kasih backlin atau kasih apa? Biar baunya tidak malu-maluin kalau ada tamu. Barakallahu fikum, kita sholat dulu. Naam, barakallahu fikum.
Naam jamaah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillahil amin wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita. Barusan kita bahas hadis yang kelima bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seseorang itu ada ludah atau ada ingus yang mengganggu salatnya, maka dibuang. Kemudian membuangnya ke arah kiri. Setelah itu diinjak dengan kakinya. Ya. Dan saya contohkan kalau misalnya di masjid, ya jangan. Ya. Cari solusi yang lain. Kalau masjidnya seperti saat ini. Tapi kalau misalnya di rumah, maka buang ingus di rumah, di lantai rumah. Buang ludah di mana? Di lantai rumah. Lah Ustadz, kok menjijikkan, kok jorok, kok mengajarkan yang tidak bersih. Islam itu kan bersih. Saya katakan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat yang khusyuk, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita buang ingus di masjid agar salatnya khusyuk. Kalau masjidnya sekarang dengan karpet, dengan lantai, ya jangan. Tapi kalau di rumah, kan rumah pribadi, tinggal dibersihkan, selesai. Yang penting sholatnya khusyuk, bukan yang penting lantainya bersih terus, kan bisa dibersihkan. Maka dari hadis ini kita pahami bahwa dilarang meludah ketika sholat ke arah kiblat atau kanan. Yang boleh adalah ke arah kiri. Kemudian bolehnya meludah ketika sholat karena keadaannya termasuk darurat. Bukan ludah biasa, tapi ludah yang menghalangi kita untuk khusyuk. Maka pilih mana? Khusyuk atau tahan ludah, ingus di mulut, di hidung. Pilih khusyuk, buang ludah, buang ingus. Yang ketiga, wa annal busaqa tahir, bahwa air ludah, ingus itu suci, tapi tidak menyucikan, Pak ya, jangan dipakai wudu. Suci. Maksudnya tidak najis seperti yang keluar dari bawah. Kemudian hadis yang keenam juga diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana qaramun li Aisyah radhiyallahu anha sutirat bihi janibu baitiha faqala laha an-nabi sallallahu alaihi wasallam amiti anna qaramaki hadha fa innahu la tazalu tasawiruhu tu'radu li fi salati, rawahu al-Bukhari. Wattafaqa ala hadithiha fi qissati Anbajaniyah Abi Jaham wa fihi fa innaha alahatni an salati. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha memiliki tabir yang bergambar atau bermotif di sebelah rumahnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, tabir ini hapus, hilangkan, jangan pakai tabir ini, atau ganti motifnya, ganti gambarnya, biarkan dia polos. Kenapa? Kata Nabi SAW, gambar ini mengganggu kekhusyuan Nabi SAW ketika sholat. Gambar ini selalu, motif ini ada di ingatan Nabi SAW ketika sholat. Dan hadis ini adalah dari riwayat Al-Imamul Bukhari. Maka dari hadis ini ya jamaah, hendaknya seseorang ketika sholat menghindari hal yang mengganggu kekhusyuan sholatnya. Menghindari hal yang mengganggu kekhusyuan sholatnya.
Apapun itu dihindari. Di sini disebutkan oleh Anas radhiyallahu anhu oleh Al-Imam Al-Bukhari apa? Kain bermotif. Ya. Kalau di Indonesia semua kain motif. Taib, di Indonesia kita seluruh kain biasanya motif sudah menjadi keumuman. Berarti jangan pakai motif yang mencolok. Yang kiranya kalau orang sholat di sebelah kita, orang sholat di belakang kita, wah sarungnya ini lain. Ini sarung kita ini semuanya bermotif ini. Rata-rata ya. Ada yang hitam polos, ada yang biru polos. Tapi hitam polos belakangnya masih garis-garis. Ya enggak? Biru polos belakangnya garis-garis. Ya. Ini bermotif. Tapi itu sudah menjadi hal yang biasa di antara kita. Berarti larangannya dipahamin dari mana? Yang lebih dari itu. Ya. Sarung motifnya bukan garis-garis lagi. Ada sarung gambar apa? Binatang. Hah? Apapun sudah. Nah ini mengganggu. Pakai batik biasa orang Indonesia pakai batik, motif. Tapi jangan pakai motif yang sangat mencolok yang kiranya mengganggu orang untuk khusyuk. Orang mau khusyuk tidak jadi, merhatikan batiknya ini kok bagus. Motifnya ini lain sendiri. Jangan dengan hal yang mencolok. Atau ada tulisan di belakangnya. Tulisannya di pinggang lagi. Tulisannya di pinggang. Pas itu. Untuk mengganggu kekhusyuan sholat pas. Apa? Nanti ada tulisannya. Off-road atau apa. Dipakai untuk sholat, akhirnya mengganggu kekhusyuan orang. Sama kita misalnya sholat, ada tempat musalla di rumah, dan ini bagus, ada musalla di rumah, tempat khusyuk, tempat khusus untuk sholatnya wanita wajib dan sunnah, laki untuk sholat sunnah. Bagus. Tapi kemudian jangan dikasih hiasan-hiasan, atau dikasih kaligrafi di bawah, apalagi ya. Nah, kaligrafi ini kan dulu tidak ada ya. Di masjid-masjid Rasulullah, di masjidnya para sahabat tidak ada. Sudah kaligrafi di bawah lagi. Angel lagi. Yang lagi sholat berusaha untuk membaca kaligrafinya. Faedah dari hadis ini yang pertama, al-hathu ala huduril qalbi fis salah. Hendaklah kita menghadirkan hati ketika sholat. Bukan cuma jasadnya. Bukan cuma lisannya yang membaca, gerakannya yang gerakan sholat, tapi hati itu hadir untuk sholat. Kemudian yang kedua, man'un nazar minal imtidadi ila ma yusgil. Jangan melihat hal yang mengganggu kekhusyuan sholat. Ketika sholat tidak boleh menutup mata. Tapi kalau ada hal yang mengganggu kekhusyuan sholat, harus tutup mata. Kemudian juga disunnahkan izalatu ma yukhafu ishtighalul qalbi bihi, yaitu menghapus hal-hal yang bisa merusak kekhusyuan hati kita ini. Tahu di suatu tempat sholat hal ini mengganggu kekhusyuan, berarti hendaknya untuk dipindahkan. Kemudian yang keempat, karahiyatu tazwiki ha'itil masjid wa ma yusammihi al-amal mihrab. Juga termasuk diantaranya menghiasi masjid, apalagi bagian bawahnya. Orang itu kan kalau sholat lihat kemana? Tempat sujud. Tempat sujudnya motifnya macam-macam, bikin orang memperhatikan motifnya. Kemudian yang kelima, sihhatu as-salah wa in hasala fiha fikrun fi masyagil wa nahwihi mimma laysa muta'alliqan bis-salah. Di sini Nabi SAW mengatakan bahwa kekhusyuan Nabi terganggu dengan adanya kain-kain yang bermotif ini.
Nabi sholat, Nabi terganggu kekhusyuannya. Ya. Tapi Nabi tidak mengulangi sholatnya. Menunjukkan bahwasanya hilangnya kekhusyuan orang yang lagi sholat itu tidak membatalkan sholat. Sholatnya tetap sah. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Ini tapi masih ada 2 hadis lagi. Lanjut aja ya. Singkat saja. 3 hadis sebenarnya, Pak. 3 hadis. Baik. Mungkin ada pertanyaan jamaah yang kaitannya dengan sholat. Termasuk juga bukan motif ya, tapi meskipun polos tapi sangat bagus. Polos tapi sangat bagus. Polos, kainnya warnanya biru, hitam, tapi sangat bagus sehingga mengganggu kekhusyuan orang yang sholat di sebelahnya. Baik, hadis yang ke-7 dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi shalah aw la tarji'u ilaihim, rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah mengangkat pandangan ketika salat itu ke atas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang itu ketika sholat matanya menghadap ke atas. Ketika sholat menghadap kemana? Tempat sujud. Kalau menghadapnya malah ke atas, ini menyelisihi yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada larangan. Maka larangan ini kata Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamad, hukumnya adalah haram memandang ke atas. Hukumnya adalah haram ketika sholat memandang ke atas. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, la yantahiyanna aqwamun an raf'i absarahum 'inda ad-du'a'i fi shalah ila as-sama' aw la tukhtafanna absaruhum. Janganlah ketika salat itu, apalagi ketika doa. Salat doa. Wah. Witir Ramadan. Ramadan witir. Imam Syafi'i mengatakan disunahkan dari tanggal 15. Ada imam mengatakan dari tanggal 10. Ada imam mengatakan tidak disunahkan witir. Ada imam mengatakan disunahkan witir kunut. Oh, maksud saya kunutnya ya, bukan witirnya ya. Kunut. Ya, kunut dari tanggal 1. Kemudian khusyuk, nangis. Orang ketika berdoa boleh. Berdoa kemudian melihat ke atas. Boleh. Tapi ketika sholat dilarang. Ada Ibnu Taimiyah debat sama orang mengatakan Allah bukan di atas, berarti Allah butuh tempat. Kemudian orang ini berdoa mengangkat pandangannya ke atas. Barusan bilang Allah bukan di atas, kok sekarang lihat ke atas? Berarti fitrah manusia itu Allah ada di atas. Tapi itu bukan ketika sholat. Adapun ketika sholat maka tidak boleh melihat ke atas. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih dari Abu Hurairah, ketika sholat, ketika doa. Doa ketika sholat. Dan kalau melakukan itu ada ancaman yang sangat pedih. Kata Nabi SAW, "Aw la tukhtafanna absaruhum." Kalau tidak, kalau terus seperti itu, hati-hati matanya buta. Diambil penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah ancaman yang sangat pedih,
Ancaman yang sangat jelas, jangan sampai kita sholat khusyuk tapi kemudian lihat ke atas, tidak boleh. Yang ketiga, munafatu raf'il basar lil khusyuk fis shalah. Bahwasanya orang ketika pandangannya ke atas itu menghapus kekhusyuan. Khusyuk akan berkurang kalau pandangannya ke atas. Tadi kita bahas apa? Iltifat. Toleh kanan, toleh kiri. Sekarang hadis ini toleh atas. Hadis yang ke-8 kata Nabi SAW, la salata bihadratit ta'am wala wahwa yudafi'ul akhbathan. Tidak boleh salat orang ketika ada makanan. Sudah kita bahas tadi tentang makanan secara terperinci. Ditambahkan wala huwa yudafi'ul akhbathan, yaitu orang ketika menahan BAB atau BAK. Tidak boleh, tapi selesaikan dulu. Selesaikan dulu hajatnya, buang hajat, setelah itu baru sholat. Kalau sholat dalam keadaan menahan buang air kecil, menahan untuk buang air besar, menahan untuk buang angin, sah tidak sholatnya? Sah. Tapi khusyuk mungkin enggak? Susah, apalagi sudah benar-benar kebelet. Sudah benar-benar kebelet terus dia mau khusyuk. Alhamdulillahirabbil alamin, dia mau khusyuk, mau mengartikan, bahkan ingat kepada tafsir-tafsirnya, mau menghayati. Penghayatan dia ini kamar mandi. Toilet penghayatannya. Kemudian hadis yang ke-9 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tatha'ubu minasyaitan fa idza tatha'aba ahadukum falyakdhib mastata'a, rawahu Muslim wa Tirmidzi wa zada fi shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa apa? Angop. Kalau bahasa Indonesianya angop apa, Pak? Menguap, Asli Jember ya, Pak. Menguap adalah dari syaitan. Dan apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah untuk menahan semampunya. Jangan dibuka, tahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada tambahan dari Imam Tirmidzi, fis shalah. Kalau sholat terutama ditahan, jangan sampai dibuka mulutnya. Ada hadis lain diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, falyadha' yadahu ala fih fa inna syaitana yadkhulu ma'at tatha'ub. Kalau menguap maka ditahan. Kalau tidak bisa ditahan, kata Imam Bukhari, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ditutup. Kalau tidak ditutup, kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan itu masuk bersama orang, bersama apa? Ketika orang menguap itu dibuka mulutnya, syaitan itu masuk. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, syaitan masuk ke dalam diri manusia ketika menguap. Maka ditutup. Apalagi kalau pakai suara. Ada hadis juga diriwayat Bukhari, wala yakulha, menguap, kemudian ada suaranya, ditahan. Ini perbuatan syaitan, masih ini dari syaitan, kemudian dan ini waktunya syaitan masuk kok bangga. Setan mau masuk itu tutup mulutnya. Setan mau masuk itu ditutup dengan tangan. Jangan malah bangga ada suaranya. Apalagi, ya kan? Barakallahu fikum. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Ludah ditelan. Kalau ludah ringan, riq, boleh ditelan. Tapi kalau nukhamah, riak, yang kental jangan ditelan. Itu membatalkan sholat dan membatalkan puasa.
Harus dibuang. Kalau sholat berarti ditahan di mulut. Kalau ada yang kalau harus ditelan, dia apa? Apa jemaah? Yang di ala kulli hal sudah. Ya. Yang kental tidak boleh ditelan, kalau ditelan membatalkan sholat dan juga membatalkan puasa. Barakallahu fikum, itu yang bisa disampaikan. Iya, Pak. Ada sisa makanan. Sisa makanan yang jelas, yang ada, ya, dirasakan sama lidah, atau ketika sholat, ini juga tidak boleh, kemudian ada sisa daging terutama, yang biasanya nempel di sela-sela, ya. Terus dicari-cari sama lidah, ini mengganggu kekhusyuan. Dia telah melakukan perbuatan yang bukan dari perbuatan sholat. Kemudian itu kan jelas ada. Ketika sudah ada, dapat bonus, bukan bonus ya. Terus dielak, ditelan, batal sholatnya. Kecuali yang sudah tidak ada teksturnya. Sudah tidak ada teksturnya, Pak. Ini makanan mau dibuang sudah tidak ada. Dirasakan di lidah ya, misalnya ada bekas makanan di gigi. Kemudian kerasa misalnya lepas dari gigi. Terus dicari di lidah tidak nemu. Apa dia? Terurai gitu ya, terurai dalam mulut, terurai. Kemudian tertelan, tidak sah. Tapi kalau ada teksturnya, batal sholatnya. Kalau ada teksturnya, bisa dikeluarkan, wajib dikeluarkan. Ditelan, batal sholatnya. Tapi kalau sudah tidak ada teksturnya, tidak batal sholatnya. Wallahu a'lam bissawab. Sama juga, ini juga membatalkan puasa. Sahur, daging. Ya, sholat. Terus habis adzan, sudah adzan, ada sisa-sisa. Sisanya dielek. Nah ini, batal puasanya. Ada pertanyaan lain? Baik, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.